Ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Sya'ban kalau orang-orang Jawa nyebutnya, orang Sunda Rowah. Bulan Rowah. Bulan Sya'ban, saya mengajak kepada teman-teman terlebih yang masih punya qadha puasa Ramadan yang lalu, tolong segera untuk bisa menyelesaikannya, membayar qadha puasa Ramadannya. Ya, jangan telat, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ternyata qadha puasa yang lalu belum kebayar, sudah keburu masuk ke puasa berikutnya, maka nanti setelah selesai Ramadan tersebut, qadha tahun lalu tetap wajib diqadha setiap hari, satu hari ya tetap satu, cuma ditambah kafarahnya dengan bersedekah 1 liter beras per satu hari dari Ramadan yang tahun lalu, yang sampai Ramadan berikutnya belum sempat membayarnya, mengqadhanya, sehingga nanti selepas Ramadan yang tahun baru itu harus tetap mengqadha puasa Ramadan tahun lalu, ya, sesuai tetap satu hari ya satu hari, 2 hari ya 2 hari. Hanya saja setiap hari dari qadha yang belum terbayar dari tahun lalu itu harus dikeluarkan juga kafarah, kifarat 1 liter makanan pokok. Kira-kira 1 mud itu kurang daripada 1 liter, kurang sedikit, tapi ya dilebihkan saja jadi 1 liter. Kalau kita makanan pokoknya beras ya beras, kita umumnya qutul balad. Qutul balad itu makanan pokok di suatu negeri, di suatu daerah. Kalau kita, negara kita biasa makannya jagung, makanan pokoknya ya jagung, boleh. Seperti di Madura, salah satu makanan pokoknya jagung, ya boleh juga mengeluarkan dengan biji-biji jagung, bijinya ya, jangan bonggolnya, biji jagung. Ada yang gandum, maka boleh mengeluarkan gandumnya, biji gandumnya, jangan pohon gandumnya, biji gandum. Atau yang kurma, makanan pokok, salah satu makanan pokok di Arab, boleh dengan kurma. Kemudian saya mengajak puasa sunnah. Yuk perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada sekelompok orang dulu, orang Wahabi, mengatakan puasa sunnah di bulan Sya'ban bid'ah. Alhamdulillah sekarang sebagian teman-teman Wahabi, orang-orang Wahabi sudah mulai faham, yang mau belajar dan membuka hatinya. Tapi masih ada sebagian yang membid'ahkan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Baik, saya buka saat ini kitab Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim juz keempat. Juz keempat. Syarahnya ini karya Imam An-Nawawi, mensyarahi kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslim ada riwayat hadis. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Abin Nadri maula Umar bin Ubaidillah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyata ummul mu'minina radhiyallahu anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, annaha qalat, sesungguhnya Sayyidah Aisyah istri Rasul berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yasumu, berpuasa, hatta naqula, sampai dikatakan, ada yang berkomentar, la yuftiru, Rasulullah setiap hari berpuasa, ya, tidak ada yang bolong 1 hari pun. Wa yuftiru hatta naqula, kadang juga Rasulullah berbuka, tidak berpuasa, sehingga kami berkomentar, berpendapat, menyangka la yasumu, kayaknya Rasulullah tidak berpuasa deh di bulan ini. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
istakmala siyama syahrin qattu illa ramadana, menyempurnakan puasa 1 bulan sama sekali kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi sya'bana, dan aku tidak melihat Rasulullah SAW puasa yang lebih banyak dalam 1 bulan dibandingkan puasanya di bulan Sya'ban. Jadi dalam riwayat yang ini Ibunda Aisyah menyatakan Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kadang Rasulullah puasa terus sampai kami menyangka Rasulullah itu tidak melewatkan 1 hari pun untuk mengisinya dengan puasa. Kadang juga Rasulullah tidak berpuasa seolah-olah atau cuma sedikit saja puasa di bulan Sya'ban. Kalau kata Sayyidah Aisyah di dalam riwayat ini, Rasulullah tidak pernah puasa sunnah dalam 1 bulan penuh, ya, menyempurnakan 1 bulan. Yang puasa sebulan penuh cuma Ramadan di dalam riwayat ini. Tapi ada riwayat berikutnya masih dalam Sahih Muslim. Wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Amr an-Naqid jami'an an ibni Uyainah qala Abu Bakrin haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Asadin an Abi Salamata qala, dari Abi Salamah beliau berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah menjawab, kana yasumu hatta naqula qad shoma. Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban sampai-sampai kami berkomentar beliau benar-benar berpuasa, bersungguh-sungguh berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula, dan kadang juga beliau Rasulullah juga berbuka sampai-sampai kami berkomentar qad aftara, Rasulullah berbuka kok, ya, jarang puasa dalam Sya'ban yang lain. Walam arahu sha'iman min syahrin qattu aktsara min siyamihi min Sya'bana kana yasumu Sya'bana kullahu, dan tidaklah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa sunnah atau berpuasa dalam 1 bulan yang lebih banyak dibandingkan puasanya di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullahu, ada kalanya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban, seringkali Rasulullah juga berpuasa di bulan Sya'ban kullahu, ya 1 bulan penuh. Kana yasumu Sya'bana illa qalilan, kadang juga Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban cuma sedikit saja. Jadi kadang Rasulullah sebulan penuh, kadang juga cuma sedikit. Nah, di dalam riwayat ini Sayyidah Aisyah kok menyatakan Rasulullah sebulan penuh pernah berpuasa. Tapi di riwayat sebelumnya kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah tidak pernah puasa di luar Ramadan 1 bulan penuh. Maka dikombinasikan, maka dikonfirmasi antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Jangan sampai kita hanya bermodalkan terjemahan hadis, kemudian modal hadis yang diambil ini saja yang kita suka deh. Pokoknya kata Sayyidah Aisyah, ini riwayatnya Sahih Muslim, katanya Rasulullah tidak pernah puasa di bulan selain Ramadan 1 bulan penuh, tidak pernah. Ini hadisnya, memang hadisnya ada, tapi kenapa kok tidak disampaikan hadis yang lain? Nah, itu banyak sekali orang seperti itu. Padahal kalau kita mau jujur, ada riwayat yang lainnya. Yang di riwayat berikutnya bahkan ini cuma selang 1 saja, ya, langsung riwayat yang berkesinambungan dari riwayat sebelumnya, artinya nomor hadis berikutnya. Dinyatakan pada nomor hadis berikutnya bahwasannya kata Sayyidah Aisyah juga, kadang Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban sebulan penuh, kadang juga berpuasanya cuma sedikit. Nah, bagaimana kita memahaminya? Ambil yang mana? Maka diambillah seluruhnya oleh kita. Bagaimana diambil seluruhnya? Para ulama mereka mengerti tentang asbabul wurudnya. Sayyidah Aisyah ketika menyatakan aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa di luar bulan Ramadan sebulan penuh, ini awalnya Sayyidah Aisyah menyaksikan Rasulullah SAW tidak pernah puasa di luar Ramadan 1 bulan penuh, awalnya begitu.
Dan riwayat ini berkesinambungan juga terus dan dituliskanlah oleh Imam Muslim. Tapi di kurun berikutnya, setelah masa berikutnya, Sayyidah Aisyah ditanya oleh Abi Salamah. Ternyata kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah juga kadang puasa di bulan Sya'ban 1 bulan penuh, tapi juga kadangkala puasanya cuma sedikit. Dari sini dapat dipahami, dulu Sayyidah Aisyah belum menyaksikan Rasulullah puasa sunnah di luar Ramadan sebulan penuh. Tapi berikutnya Sayyidah Aisyah ternyata menyaksikan sendiri Rasulullah pun pernah berpuasa sunnah di luar Ramadan 1 bulan penuh. Faham? Nah, maka memahami ajaran Islam itu tidak cukup hanya dengan berlandaskan satu dalil yang kita ambil, sedangkan ada dalil serupa yang mungkin redaksinya lebih sempurna, ataupun redaksi-redaksi lain yang saling menguatkan dan saling menafsiri satu sama lain. Faham ya? Jadi puasa sunnah di bulan Sya'ban itu sunnah, bukan bid'ah. Jadi kalau ada yang membid'ahkan, itu berarti belum move on dari ketersesatannya. Yang menyatakan bid'ah puasa sunnah di bulan Sya'ban berarti belum move on dari kebodohannya, belum move on dari kesoktahuannya, kesombongannya, keujubannya, ya.